Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait kerangka kerja Product Yield Potential Radar ya, atau disingkat PYPR. Pada materi ini nanti akan dibahas ya, bahwa sebelum membuat produk biasanya ya seorang manajer produk itu akan melakukan analisis, akan melakukan visioning ya, sebenarnya produknya itu seperti apa, dan bertugas untuk memahamkan ke dalam tim bahwa produk yang ditargetkan itu posturnya seperti apa. Nah, untuk membantu analisis di sini ada satu pedoman yang bisa digunakan oleh product manager, yaitu pedoman PYPR atau Product Yield Potential Radar. Nah, untuk review materi-materi sebelumnya ya, posisi manajer produk itu sebenarnya adalah mediator ya antara kebutuhan bisnis dengan tren atau batasan teknologi saat ini dan pengalaman atau kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan ya. Jadi tiga aspek ini menjadi semacam informasi yang perlu dikuasai oleh product manager, sehingga nanti produk yang dihasilkan betul-betul bisa memenuhi kebutuhan bisnis atau target dari bisnis itu sendiri, kemudian realistis karena tren teknologi saat ini seperti apa, lalu betul-betul produk tersebut memang dibutuhkan oleh customer ya, sehingga harus ada komunikasi yang intens antara product manager dengan calon customer atau mungkin customer yang sebelumnya sudah berlangganan dengan produk-produk tertentu yang dihandle oleh product manager tersebut. Nah, definisinya semacam ini ya, atau penjelasannya. Pada aspek kebutuhan bisnis, manajer produk memastikan apakah perangkat lunak yang akan dibuat itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan di mana dia berada dan dibutuhkan oleh pelanggannya. Artinya sebuah produk itu kan dibuat supaya mendapatkan profit ya nantinya. Supaya mendapatkan profit. Dan pasti hal ini sudah diperkirakan bahwa sesuai dengan core bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi harus betul-betul relevan antara target yang diinginkan oleh perusahaan dengan produk yang akan dibuat. Nah, target yang dibutuhkan atau target yang ditentukan oleh perusahaan itu juga harus realistis juga. Harus ada pertimbangan bahwa ada hasil riset pasar atau mungkin riset kepada calon pelanggannya, sehingga ada informasi yang jelas bahwa kondisi pasar atau tren pasar saat ini itu sedang ada peluang untuk menjual atau merilis produk perangkat lunak tertentu di pasar. Kemudian terkait batasan teknologi ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di sini product manager harus paham ya, bahwa saat ini tren teknologi informasi, baik itu terkait pengolahan data ataupun infrastruktur pendukungnya, itu seperti apa ya. Karena selain nanti inisiasi dari pengerjaan produk ini bersifat realistis, hal itu juga akan berpengaruh ke penjadwalan penyelesaian pembuatan produk. Kemudian pastinya juga akan berpengaruh ke cost atau biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat produk tersebut. Lalu tentunya juga akan mempengaruhi spesifikasi ya, spesifikasi atau fungsi dari perangkat lunak tersebut. Ya, siapa tahu ada tren yang memang bisa diisi oleh produk yang akan dikembangkan saat ini, atau mungkin ada produk-produk lain yang
fungsinya mungkin bisa diajak berkompetisi ya, sehingga di situ ada kompetitif, ada unsur-unsur kompetitif yang nanti perlu dirumuskan oleh seorang product manager. Misalnya sama-sama membuat platform pembelajaran jarak jauh misalnya, atau online course. Ternyata di produk yang A belum ada misalnya analisis big datanya misalnya. Kemudian di produk Anda misalnya akan memberikan analisis itu. Atau di produk yang lain belum memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Di produk Anda meskipun sama-sama online course, tapi di situ sudah ada AI-nya. Oke, kemudian terkait aspek pengalaman pelanggan, memang manajer produk atau product manager itu harus sering berkomunikasi ya dengan calon-calon customer-nya. Perlu diingat di sini ada dua jenis pihak ya, bedakan antara customer dan end user, pelanggan dan pengguna. Pelanggan belum tentu menjadi pengguna ya, tapi kalau pengguna sudah pasti dia bagian dari pelanggan. Misalnya ada satu perusahaan yang ingin menyewa atau membeli produk Anda, produk perangkat lunak Anda. Maka yang menjadi pelanggan Anda itu adalah representatif pihak perusahaan ya. Yang nantinya oleh pihak perusahaan itu nanti akan ditunjuk siapa yang akan menjadi end user dari atau pengguna dari perangkat lunak atau software yang dibeli atau disewa dari Anda. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Kemudian seperti apa sih radar PYPR itu? Sebelumnya kan kita sudah ada materi ya terkait dimensi-dimensi yang harus dipahami oleh seorang product manager yang saling berkaitan di dalam konteks stakeholder atau pihak yang terlibat di dalam pengembangan produk. Ya. Nah, pihak-pihak itu berbeda-beda sesuai dengan aspek yang diurusi ya. Misalnya ada aspek product viability. Apakah produk ini betul-betul layak untuk dirilis? Kemudian yang kedua adalah product development. Proses pengembangan produk pastinya akan membutuhkan pihak yang berbeda ya daripada ketika ada di aspek product viability. Kemudian yang ketiga product marketing ya, tentunya ini didominasi oleh pihak-pihak yang ahli ya di dalam pemasaran. Kemudian software demonstration and training, aspek ini fokus pada bagaimana sih perangkat lunak atau software yang Anda produksi itu bisa dilatihkan atau digunakan oleh user. Kemudian kondisi pasar atau kondisi user ini butuh pihak-pihak yang mampu melakukan riset untuk mengenali atau sensitif terhadap pola market atau customer. Kemudian ada yang keenam terkait kematangan organisasi atau organizational maturity. Di sini maksudnya adalah sebagai sebuah perusahaan atau organisasi, maka adalah hal yang wajib bahwa perusahaan itu mengerti terkait produk yang dihasilkan. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab dari product manager saja kalau memang produk itu betul-betul sudah rilis ya. Bahwa pihak perusahaan dari top level sampai bottom level juga harus paham. Nah, tingkat pemahaman itu nanti ada gradasinya, ada gradasi rendah, sedang dan tinggi. Artinya semakin tinggi kematangan dari perusahaan atau organisasi itu, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu betul-betul paham terkait produk atau layanan yang dihasilkan. Ya. Dan itu secara tugas memang harus membutuhkan lead ya, pemimpin atau pimpinan yang paham dan mau ya memahamkan mulai dari top level sampai bottom level terkait produk yang menjadi dalam tanda kutip andalan ya dari perusahaan. Nah, keenam aspek ini membutuhkan pihak-pihak atau key person-nya beda-beda, sehingga stakeholder ini juga berbeda-beda ya dominasinya. Tetapi keenam hal ini juga saling berhubungan ya, karena product viability itu juga akan menentukan
apakah produk ini layak untuk di-develop atau tidak. Ya. Kemudian hasil dari product development akan menentukan ya seperti apa sih atau layak atau belum sih produk ini dipasarkan, kemudian cara memasarkannya seperti apa. Kemudian kalau sudah dipasarkan, bagaimana sih tindak lanjutnya? Apakah perlu ada semacam guideline ya yang diberikan dalam bentuk service atau layanan tambahan? Kemudian memahami market, pasar atau customer ya, dievaluasi bagaimana sih umpan balik dari market atau pasar. Kemudian mengedukasi organisasi supaya bisa paham terkait seluk-beluk produk yang telah dihasilkan tadi. Jadi keenam hal ini rentetan ya sebetulnya, tetapi meskipun rentetan, tetapi orang-orangnya yang menjadi key person di dalamnya itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, kemudian keenam aspek ini nanti bisa dikuantifikasi ya, sehingga nanti berbentuk semacam radar gitu ya, semacam pola segi 6 yang menunjukkan bahwa produk ini dari sudut pandang organisasi ya memiliki kekuatan atau kecondongan di mana. Ya idealnya ya keenam-enamnya ini kuat ya, tetapi kan secara realistis di lapangan kadang ada produk yang kuat di produk development-nya tapi lemah di pemasarannya ya. Sehingga nanti bisa menjadi bahan evaluasi, perlu ditingkatkan pemasarannya. Kemudian mungkin ada yang kuat di marketingnya, tetapi di kematangan organisasinya untuk mengenali produk tersebut juga masih lemah misalnya. Nah, tetap idealnya adalah, harapannya secara ideal adalah keenam hal ini bisa balance ya, bisa semaksimal mungkin. Maka dari itu keenam hal inilah nanti yang akan menjadi fondasi pedoman PYPR ya, Product Yield Potential Radar ya. Nah ini ya penjelasan dari tiap aspek tadi atau dimensi tadi ya. Product viability itu mempertanyakan masuk akal tidak untuk dibikin produknya. Bisa memberikan keuntungan tidak? Ada pelanggan yang mau membelinya atau menyewanya enggak tadi nanti. Nah itu ada di area atau dimensi atau aspek product viability yang harus betul-betul dikuasai dan dipahami oleh seorang product manager. Kemudian ada pengembangan produk, di situ product manager pasti melibatkan sebuah tim pengembangan, ya tentunya key person-nya ya tim-tim yang ada di pihak pengembangan ya, mulai dari analisis sampai uji coba. Nah di sini nanti di product development perlu memikirkan ya visi dari produk itu seperti apa. Keterbatasan dari produk seperti apa, priority pekerjaan seperti apa. Ini ada kaitannya dengan penjadwalan juga ya. Kemudian memberikan kejelasan dan arahan supaya tim tetap beraktivitas ya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah karena ini sudut pandangnya adalah product base ya, bukan project base, tetapi konsep dari project management di bidang SI tetap ya berlaku ya di sini ya. Artinya ada penjadwalan, ada pengorganisasian peran atau fungsi, pembagian tugas ya maksudnya. Kemudian seperti apa sih produk akhir yang diinginkan. Nah, tetapi kan ini product base, artinya yang memutuskan terkait keberlangsungan project ya, pembuatan produk ini ya internal dari perusahaan atau bahkan tim sendiri ya, yang pastinya diarahkan oleh seorang product manager. Nah perbedaannya dengan project based development adalah project based itu yang menentukan itu adalah klien ya, bukan perusahaan di mana product manager ini berada atau project manager itu berada. Jadi project manager itu kalau di dalam sudut pandang project based development itu dia bertugas untuk memediasi antara kebutuhan klien dengan ke arah mana tim harus bekerja ya. Jadi memediasi itu. Tetapi kalau di
di product based development ini tugas dari product manager adalah memutuskan secara internal ya. Tentunya mengajak tim development yang dari internal juga. Seperti apa sih produk-produk yang akan dihasilkan. Kemudian apakah tidak perlu pihak eksternal? Perlu, tetapi keputusan akhirnya kan yang menentukan adalah internal dari tim development yang diarahkan oleh product manager. Kalau project base itu kan yang menentukan finalnya adalah keputusannya adalah dari pihak klien ya. Misalnya spesifikasi itu klien yang menentukan. Oke, kemudian ada aspek product marketing ya. Manajer produk mendorong supaya produk dapat dipublikasikan ya, dirilis, dikenal dengan batasan target pasar atau target penjualan yang telah ditentukan. Tentunya nanti di dalamnya juga ada tim yang berbeda dari tim development ya. Ini pasti ada tim pemasaran atau tim marketing. Kemudian unjuk kerja software atau produk software, manajer produk memastikan bahwa produk yang disiarkan atau produk yang dirilis itu betul-betul bisa dikenal fungsionalitasnya oleh target pemasaran yang telah ditentukan. Entah dengan beberapa media misalnya iklan atau visualisasi. Yang membedakan dengan marketing adalah kalau marketing itu fokus supaya bisa mendapatkan pihak yang menyewa atau membeli ya produk perangkat lunak ini. Kalau yang unjuk kerja atau pelatihan ini adalah fokus di ranah bahwa seperti apa sih ya software atau perangkat lunak ini bekerja. Kemudian bisa juga ketika produk atau software ini sudah disewa atau dibeli oleh pelanggan atau customer, maka harus ada tindak lanjut ya, layanan tambahan atau additional service ya, yang intinya adalah supaya para pelanggan itu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah ini komposisinya bisa macam-macam ya, bisa dengan customer service, dengan layanan tambahan training ya, pelatihan dan seterusnya. Sehingga semangatnya adalah nanti tidak ada keluhan dari pelanggan terkait teknis penggunaan ya. Bedakan antara keluhan terkait teknis penggunaan dengan kendala atau kerusakan yang mungkin ditemukan ketika proses pemanfaatan atau penggunaan produk. Itu dua hal yang berbeda. Kalau teknis penggunaan itu ya artinya produk itu sebenarnya sudah oke ya, sudah bisa digunakan, tetapi penggunanya yang belum paham. Nah ini yang menjadi fokus pada aspek software demonstration and training. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait the market atau customer. Artinya product manager harus paham ya, sebenarnya ruang lingkup ya atau batasan pasar yang telah berhasil dia capai ya atau yang akan dia targetkan itu seperti apa. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan produk yang sejenis, produk lain yang sejenis atau kompetitor ya. Karena ini nanti akan menentukan bagaimana strategi, bagaimana cara pemasaran, bagaimana fungsionalitas produk yang diunggulkan ya. Intinya harus paham terkait kondisi pasar atau kebutuhan dari pelanggan atau customer. Tentunya sekali lagi product manager juga membutuhkan tim khusus di sini ya. Dia tidak bekerja sendirian. Kemudian yang terakhir adalah kematangan organisasi. Memahamkan produk mulai dari top level management sampai bottom level management itu memang sebenarnya itu adalah tugas dan fungsi dari seorang product manager. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah top level itu memang biasanya harus memiliki lead ya atau leading dari pihak top level management sendiri.
Bahkan akan lebih bagus kalau pihak top level manajemen itu sensitif ya, atau mempunyai perhatian yang antusias ya untuk mengenalkan produknya, untuk ikut mengenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaannya, baik dari mulai level top level sampai bottom level. Itu akan lebih bagus ya, akan lebih optimal ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam lead ya, kepemimpinan itu kan product manager kan ada di level menengah ya, level tengah lah, middle level. Nah, supaya tujuan dari kematangan organisasi ini tercapai, artinya semua pihak di dalam organisasi itu mengenal produk-produk itu seperti apa, produk yang dihasilkan itu seperti apa, maka ya butuh dorongan dari pimpinan level puncak ya, atau top level manajemen. Ya, realisasinya semacam itu ya, ada concern dari pihak pimpinan untuk juga ikut andil mengenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. Artinya apa? Nanti pada akhirnya dalam siklus hidup produk itu semakin lama akan semakin banyak kontribusi yang bisa diberikan oleh orang-orang yang ada di dalam kontribusi terhadap kemajuan atau perbaikan produk. Ya. Jadi mereka menjadi semacam auto agency ya. Meskipun itu bukan bagian dari tugas dan fungsi mereka untuk mengenalkan produk, tetapi karena mereka sudah menguasai, nah suatu saat apabila ada calon konsumen atau calon pelanggan yang tertarik dengan produk itu, pihak-pihak yang sebenarnya bukan di pihak pemasaran juga bisa otomatis menjadi pihak yang ikut mengenalkan produk tersebut ya. Jadi itu siklus hidup yang semakin matang ya. Akhirnya adalah seluruh pihak di organisasi menjadi tahu ya seperti apa sih seluk-beluk dari produk perangkat lunak yang dihasilkan, sehingga nanti bisa dievaluasi bahwa kematangan dari organisasinya dalam pengenalan produk itu sangat bagus sekali. Nah, pedoman PYPR ini seperti ini ya visualisasinya, kurang lebih ya. Nanti ada misalnya di dimensi 1 misalnya. Ya, di dimensi 1 misalnya nanti ada beberapa komponen ya yang harus dikuasai oleh seorang product manager. Sama misalnya nanti di organizational maturity nanti ada beberapa komponen yang harus dikuasai oleh product manager. Atau beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya supaya dia bisa melakukan abstraksi terkait produk yang akan dikembangkan. Pedoman PYPR ini nantinya diharapkan bisa membantu product manager untuk menjaga fokus dan keselarasan aktivitas tim, sehingga semua tim produk memiliki peran atau partisipasi dan kontribusi yang jelas. Ini semacam balance scorecard ya kalau di analisis strategi ya untuk bisnis secara umum ya, tapi ini lebih fokus ke suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan ini lingkupnya lingkup sempit ya, yaitu lingkup dari product manager. Kemudian maksudnya fokus itu ada pemahaman yang sama ya antar anggota terkait tujuan yang perlu dicapai bersama-sama. Oke, kemudian keselarasan itu maksudnya adalah ada pengawasan di dalam anggota tim yang memastikan bahwa setiap anggota tim melakukan aktivitas sesuai perannya masing-masing, sehingga product vision itu bisa tercapai. Intinya adalah memberikan satu kacamata yang sama ya terkait produk yang akan dihasilkan,
sehingga nanti tidak ada bermacam keinginan ya, interpretasi, karena semua sudah di dalam tanda kutip distandarisasi oleh seorang product manager. Nah, selain sudah distandarisasi, juga salah satu tugas dari product manager yang memahamkan ya. Nah, panduan ini akan mempermudah komunikasi secara internal ya, sehingga nanti tim atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan produk ini sama-sama paham, memiliki paham yang sama ya, karena kacamatanya sama. Nah, nanti pada akhirnya ya pedoman PYPR ini bisa dikuantifikasi sehingga bisa menjadi bahan untuk evaluasi atau umpan balik ya terkait produk yang akan dihasilkan. Jadi biasanya di akhir itu kan ada evaluasi atau audit ya terkait kinerja atau performa dari produk yang sudah dirilis, apakah dia berkontribusi atau tidak, atau selama ini proses pembuatannya seperti apa. Nah, nanti bisa dikuantifikasi ya setiap dimensinya tadi, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah ya semacam radar yang menyebutnya, yang intinya adalah misalnya yang putus-putus ini adalah kondisi ideal misalnya, kemudian yang garis hijau ini adalah kondisi real ya. Di sini kan berarti ada gap ya di beberapa aspek. Harapannya misalnya di bagian marketing itu sampai sini, tapi kenyataannya baru sampai sini. Nah, ini kan ada gap yang perlu diberi umpan balik supaya nanti targetnya bisa sesuai dengan harapan idealnya. Nah, untuk menerapkan apa yang sudah dianalisis di panduan PYPR ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa proses yang perlu dilewati. Yang pertama adalah tahap define. Intinya seorang product manager dan tim harus memahami dan menyusun hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai pembuatan produk yang sukses ya. Nah, nanti dimensi-dimensi ini nanti atau hal-hal yang dibutuhkan ini nanti akan dirangkum di dalam product vision ya. Kemudian di clarify, intinya adalah ada pembagian tugas ya di dalam tim. Kemudian assessment, dinilai ya performa produksi perangkat lunaknya yang nanti akan menghasilkan semacam ini ya. Kemudian analyze, menganalisis skor yang diperoleh pada setiap dimensi dan menentukan prioritas aktivitas apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Kan tadi ada misalnya ada gap ya. Nah, nanti harapannya ke depannya seperti apa supaya kondisi ideal atau harapan ini bisa tercapai. Misalnya ini di product development ini sudah overestimate, artinya dari harapan yang ditargetkan dia sudah melebihi, artinya sudah bagus ya. Kemudian ada di organizational maturity, oke, sudah cukup ya karena sudah sesuai. Tapi di sisi market ya, pengenalan pasar, kemudian dari sisi marketing, dari sisi additional service mungkin terkait pelatihan masih kurang ya, perlu ditingkatkan. Product viability mungkin juga perlu kalibrasi ulang sehingga perlu didefinisikan ulang product visionnya. Baik, apa itu product vision? Ini sebenarnya adalah hal yang paling mendasar ya di dalam perencanaan suatu produk, bahwa pada dasarnya seorang product manager harus bisa membuat semacam preskripsi ya. Seperti apa sih produk yang ingin dihasilkan. Secara definisi, product vision itu adalah penjelasan terkait produk seperti apa yang akan dikembangkan ya.
biasanya menceritakan fungsi-fungsinya ya, seperti apa itu ya. Kemudian apa perbedaan produk dengan produk yang lain? Mungkin ada kompetitor yang ingin atau mungkin ada kompetisi ya, yang ingin diisi oleh produk yang akan dikembangkan, sehingga perlu memunculkan keunikan ya atau perbedaan antara produk yang akan dihasilkan dengan produk lain yang sejenis ya, yang aktivitas intinya adalah sejenis. Misalnya ada platform online course, Anda akan membuat platform online course juga. Apa nilai lebihnya? Apa perbedaannya? Kan di situ kan untuk menegaskan ya posisi produk Anda seperti apa. Karena nanti pembuatan produk ini juga pastinya akan membutuhkan invest ya. Membutuhkan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pihak pemilik modal, dan pastinya mereka juga ingin mendapatkan profit. Jadi supaya mereka yakin dan tahu visi dari atau potensi dari produk ini profitnya seperti apa, maka Anda juga perlu menceritakan ya positioningnya seperti apa apabila dibandingkan dengan produk yang lain yang setipe. Kemudian siapa pengguna dan pelanggan yang ditargetkan ya, itu juga menjadi hal yang harus disampaikan di product vision. Kemudian mengapa pelanggan mau tidak mau harus menggunakan atau membeli produk yang akan Anda bikin ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 hal ini sehingga product vision Anda itu menjadi lebih measurable ya, terukur ya. Apakah produk ini betul-betul viable atau tidak. Ya, di tahap pertama tadi kan ada product viability. Nah, product vision ini dikembangkan oleh manajer produk ya, atau dari ide dari pendiri perusahaan atau foundernya ya. Kalau skalanya skala kecil biasanya itu founder itu berangkat dengan ide ya. Atau dalam skala perusahaan yang sudah ada pembagian tugas yang jelas dan skalanya besar, itu biasanya ini dibebankan ke manajer produk untuk menyusun product vision. Kalau disimpulkan ya product vision itu ya menjelaskan ini ya. Dari what, apa produk yang akan dikembangkan dan apa yang membuat berbeda dengan produk lainnya. Who, siapa pengguna akhir atau mungkin pelanggan dari produk yang akan dikembangkan. Why, mengapa pelanggan harus memiliki produk yang dikembangkan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa memandu Anda untuk menyusun argumentasi yang meyakinkan dan realistis ya. Dari mana sih sumber-sumber informasi yang bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan untuk menyusun product vision? Yang pertama adalah pihak yang ada di domain experience. Domain experience ini maksudnya adalah kemungkinan ya di dalam tim Anda itu ada orang-orang yang memiliki pengalaman di domain permasalahan yang ingin Anda solusikan, atau domain permasalahan yang ingin disolusikan oleh produk Anda. Kita sebut itu domain ya, ruang lingkup atau batasan terkait permasalahan yang ingin disolusikan. Misalnya domainnya adalah domain terkait akademik misalnya. Nah itu kemungkinan di internal tim Anda ada orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya atau keilmuan atau bidang latar belakang bidang keilmuan yang terkait dengan akademik atau kependidikan. Nah dari sini bisa menjadi informan Anda ajak diskusi atau DLP terkait penyusunan product vision tadi. Ya. Kemudian terkait product experience, sumber informasinya berasal dari pengalaman penggunaan software-software sejenis. Ya. Penggunaan software sejenis atau bahkan software lain yang ada kaitannya. Jadi kita mengekstrak informasi dari software-software yang kemungkinan ya nantinya akan ikut memperkaya ekosistem dari produk yang akan kita kembangkan. Atau mungkin experience ketika
menggunakan produk-produk yang sejenis. Ya. Misalnya berdasarkan pengalaman penggunaan VLMUB, ya VLMUB itu e-learning yang skupnya itu satu universitas ya, atau aplikasi editing video tertentu, maka bisa menjadi sumber informasi untuk pengembangan e-link Vilkom UB. E-link Vilkom UB itu adalah platform pembelajaran online yang hanya berlaku di Vilkom ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari pihak-pihak yang memiliki jam terbang menggunakan platform sejenis kan sangat bermanfaat ya untuk menyusun product vision. Kemudian yang ketiga adalah customer experience. Sumber informasi berasal dari calon pengguna atau pelanggan yang ditargetkan oleh produk. Dari situ kita bisa mengekstrak ya kendala-kendala atau permasalahan yang sering ya dialami oleh calon pengguna atau pelanggan pada domain permasalahan yang relevan ya. Kemudian prototyping ini juga bisa menjadi sumber informasi untuk menyusun product vision. Prinsipnya kan prototype itu kan mengkonkretkan ide yang masih abstrak ya. Nah, dari ide itu tadi dikonkretkan ke dalam bentuk prototype. Kemudian harapannya adalah sehingga pihak lain bisa melihat ya, atau merasakan ide yang sebenarnya ada di kepala Anda melalui prototipe ini. Dari situ nanti akan mendapatkan umpan balik ya, akan mendapatkan feedback dari pihak-pihak yang Anda butuhkan. Kan ide yang ada di kepala kan sulit ya untuk dibaca oleh orang lain ya kan ya, maksudnya seperti apa, tujuannya seperti apa, nanti kayak gimana bentuknya. Nah, itu kan akan lebih cepat dan ringkas kalau Anda langsung menyusun prototipe. Akan lebih efektif tentunya mendapatkan umpan balik yang Anda butuhkan. Nah, itu bisa menjadi umpan balik tadi ya, bisa menjadi sumber informasi untuk menyusun product vision. Ya tentunya fidelity dari prototipenya ya menyesuaikan kebutuhan Anda. Oke, ini sebagai contoh ya draft product vision buat produk berupa layanan berbasis website yang memiliki kemampuan pelacakan penjualan, pelacakan pelanggan yang potensial, dan dukungan pemasaran untuk pelanggan. Informasi yang dihasilkan oleh layanan dapat meningkatkan relasi keloyalan pelanggan terhadap produk. Ini kayaknya aplikasi CRM ya. Customer Relationship Management. Jadi ada platform yang memudahkan ya perusahaan untuk mempertahankan keloyalan customer-nya. Ya, ini ya CRM ya. Oke, kemudian target dari produk adalah perusahaan skala kecil, jadi dia membatasi ya, yang membutuhkan software untuk mengelola hubungan pelanggan manajemen. Hubungan pelanggan atau customer relationship management. Produk mampu memberikan layanan prima ya dengan biaya yang relatif murah. Ya tadi mungkin rasionalisasinya adalah ini ya, skala kecil ya. Dan bisa dipastikan lebih murah daripada produk-produk alternatif lainnya. Ya memang kalau software CRM itu memang mahal-mahal ya, dan fiturnya sangat lengkap ya, cocok untuk perusahaan yang levelnya level enterprise ya, yang sudah besar. Nah, untuk startup atau mungkin UMKM mungkin terlalu berat apabila harus menginvestasikan semua modalnya ke platform-platform atau perangkat lunak yang sudah stable ya, yang pastinya harganya juga tidak murah ya. Maka mungkin ini dari kesenjangan itu mungkin dia ingin mengisi dari sisi biaya yang murah ini ya, keunggulannya. Tapi tetap dengan layanan CRM yang prima ini mungkin maksudnya adalah lengkap ya kan. Di dalam CRM ini kan ada prinsip-prinsipnya. Kemudian ini ada contoh ya, penulisan product vision ini. Coba kami baca. Produk ditujukan untuk guru yang membutuhkan solusi terkait pengelolaan sumber belajar berbasis web.
Oke, dari sini mungkin kita sudah bisa paham ya, ini platform pembelajaran online ya. Produk memungkinkan guru untuk membuat lingkungan pembelajaran virtual sesuai skenarionya sendiri dan membagi-bagi sumber belajar berdasarkan kelas atau siswa dengan mudah. Perbedaan produk ini dengan produk yang lain adalah proses pengelolaan sumber belajar berfokus pada proses pembelajarannya, bukan pada penentuan urutan materi, kuis, atau penugasan dengan alur yang kaku. Mungkin ini maksudnya adalah seperti itu ya. Beberapa platform pembelajaran itu kan lebih fokus ke administrasinya. Maksudnya tata peletakan, kemudian harus ada evaluasinya, kemudian setiap topik itu harus ada materinya. Misalnya ini mungkin lebih ke arah membebaskan guru itu ya. Seperti apa skenarionya dan apakah dia mungkin alur dari pembelajaran itu bebas ya, free, sehingga siswa tidak terkunci dengan alur-alur yang kaku ya. Maksudnya sebelum materi ini harus belajar materi yang A dulu, kemudian untuk lanjut ke materi C maka dia harus menyelesaikan kuis dulu. Nah, ini mungkin ingin membongkar yang semacam itu ya, sehingga lebih bebas karena lebih fokus ke proses pembelajarannya. Jadi lebih ke penyediaan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dari siswanya, mungkin semacam itu ya. Kemudian produk ini memungkinkan guru untuk membuat lingkungan atau skenario pembelajaran berdasarkan subjek, mata pelajaran, dan pembatasan usia. Dan menambahkan beberapa sumber eksternal link, baik berupa halaman web, video, simulasi, atau materi-materi tertulis lainnya yang dianggap layak dijadikan sumber belajar. Mungkin kalau visi semacam ini juga sudah umum ya, tapi sekali lagi mungkin kelebihannya tadi ya, dia ingin membongkar yang supaya tidak terlalu kaku tadi ya. Sekolah merupakan target pelanggan produk ini karena sekolah bisa meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan biaya yang murah. Oke, ini dia menyatakan kelebihannya. Produk juga menyimpan serta menganalisis proses belajar yang dialami siswa. Oke, sehingga proses pelacakan dan pelaporan hasil belajar menjadi lebih murah. Jadi ada learning analytics-nya ya, ada AI-nya mungkin ya di dalam platformnya. Oke, ini contoh penyusunan product vision yang jelas adalah semakin detail product vision yang Anda tuliskan, maka harapannya adalah pembaca akan lebih tertarik ya dengan produk yang akan Anda kembangkan. Baik, seperti itu materi yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.